Keheningan yang mengguncang, monarki, Andrew, Meghan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Berbicara dengan Andrew Morton atau Tom Bower, dua penulis biografi paling tajam tentang ekosistem kerajaan Inggris, mengarah pada kesimpulan yang sama. Merekonstruksi kebenaran tentang Meghan Markle bukanlah tugas yang mudah. Mereka yang telah menyelidiki kehidupannya sepakat bahwa ia adalah seorang wanita yang selama lebih dari 4 dekade telah mengubah dirinya berkali-kali, menyesuaikan narasi pribadinya dengan konteks yang berubah dan dinamika kekuasaan yang semakin kompleks. Tetapi, bagaimana jika skandal kerajaan terbesar di generasi kita bukanlah yang diketahui publik? Bagaimana jika kisah yang benar-benar mampu menantang monarki tetap berada di depan mata, dilindungi oleh keheningan yang dibangun dengan hati-hati? Berikut ini bukanlah uraian yang menyenangkan. Ini adalah investigasi yang tidak nyaman, penuh dengan area abu-abu, hubungan yang tidak dijelaskan, dan pertanyaan-pertanyaan yang dihindari istana untuk dijawab. Menurut sumber yang dikutip di kalangan pribadi, Pangeran Andrew, sosok yang tercoreng reputasinya dan kini hampir sepenuhnya terhapus dari panggung institusional, dilaporkan telah membuat pernyataan keras tentang Meghan Markle yang menyiratkan bahwa ia tidak polos dan bahwa ia adalah bagian dari kekacauan yang sama yang tidak dapat ia hindari sendiri. Pernyataan-pernyataan ini bersifat dugaan, belum diverifikasi secara publik, tetapi jika dikonfirmasi, hal itu akan sepenuhnya mengubah pemahaman tentang sejarah keluarga kerajaan Inggris baru-baru ini. Untuk memahami cakupan klaim ini, perlu kembali ke titik puncaknya, kejatuhan Andrew dari York. Pengumuman dari Istana Buckingham sangat tegas dan brutal. Sang Duk dicopot dari gelar militernya dan tugas-tugas kerajaannya, dipaksa untuk menarik diri dari kehidupan publik setelah munculnya skandal Jeffrey Epstein. Hubungannya dengan pemodal Amerika tersebut yang dituduh melakukan pelanggaran seksual yang sangat serius, dan tuduhan yang dibuat oleh Virginia Giuffre, sebelumnya Virginia Roberts, menghancurkan reputasinya dalam semalam. Wawancara yang diberikannya kepada BBC bukannya membersihkan namanya, malah memastikan nasibnya. Hukuman itu bersifat publik, langsung, dan global. Pesannya jelas, keluarga kerajaan tidak akan mentolerir hubungan dengan dunia itu. Namun, justru disinilah narasi resmi mulai menunjukkan celah. Jika Andrew diusir karena koneksinya, mengapa tokoh-tokoh lain yang, menurut beberapa laporan, bergerak di lingkaran yang sama tidak pernah dikenai pengawasan yang sama? Secara khusus, mengapa tidak ada berita utama, investigasi, atau tekanan media yang berkelanjutan terhadap Meghan Markle mengenai dugaan koneksi sebelum ia bergabung dengan keluarga kerajaan? Perbedaan perlakuan ini setidaknya sangat mencolok. Periode sejarah yang sama, lingkaran sosial yang tumpang tindih, lingkup kekuasaan yang sama, tetapi hasil yang sangat berbeda. Yang satu dikorbankan, yang lain diangkat. Kontras ini telah memicu teori selama bertahun-tahun tentang perlindungan yang disengaja, semacam tirai keheningan yang dirancang untuk mencegah pertanyaan-pertanyaan tertentu diajukan secara terbuka. Keheningan, perlu diingat, tidak sama dengan tidak bersalah. Dalam jurnalisme investigatif, keheningan yang berkepanjangan seringkali merupakan tanda bahaya. Ini menunjukkan bahwa ada kepentingan tersembunyi, narasi yang ingin dipertahankan oleh sebagian orang, dan risiko yang ingin dihindari oleh orang lain. Mengapa beberapa skandal meletus sementara yang lain mereda? Mengapa tokoh-tokoh tertentu terekspos secara ekstrem sementara yang lain melewati medan ranjau yang sama tanpa cedera? Salah satu lapisan paling kontroversial dari kisah ini adalah dugaan hubungan sebelumnya antara Meghan Markle dan Pangeran Andrew yang mendahului hubungannya dengan Pangeran Harry. Sumber-sumber yang dekat dengan Duke of York telah menyatakan, selalu secara pribadi, bahwa keduanya saling mengenal jauh sebelum Meghan menjadi seorang duchess, dan bahwa hubungan mereka bukan sekadar kebetulan. Itu bukan sekadar sapaan biasa di acara publik, tetapi hubungan yang lebih dekat yang tidak pernah diakui secara resmi.
Jika versi ini benar, dampaknya akan sangat besar. Itu berarti bahwa Meghan tidak datang ke keluarga kerajaan sebagai orang luar sepenuhnya, yang tidak familiar dengan dinamika internalnya, tetapi sebagai seseorang yang sudah terhubung, yang mengetahui aturan tak tertulis, dan yang bergerak dengan mudah di lingkaran pengaruh tertentu. Hal ini akan memunculkan serangkaian pertanyaan. Bagaimana tepatnya mereka bertemu? Seberapa dekat hubungan mereka? Mengapa informasi ini tidak pernah menjadi bagian dari narasi publik? Dan yang terpenting, mengapa informasi ini dengan hati-hati dihilangkan ketika kasus Epstein terungkap dan Andreas kehilangan reputasinya? Kronologi kembali menjadi kunci. Jika kriteria untuk memberikan sanksi kepada Andrew adalah asosiasinya, mengapa standar yang sama tidak diterapkan pada individu lain yang, menurut beberapa investigasi independen dan foto arsip, sering berada di lingkaran yang serupa? Apakah ada kekhawatiran bahwa menarik satu benang akan mengurai permadani yang terlalu luas? Salah satu elemen yang paling banyak dibahas dalam konteks ini adalah foto Meghan Markle di atas kapal pesiar pada tahun 2014. Ini bukan pelayaran wisata atau acara amal terbuka, tetapi kapal pribadi yang terkait dengan gaya hidup eksklusif. Karina Shuliak yang diidentifikasi sebagai pasangan terakhir Epstein yang diketahui secara terbuka menyatakan bahwa satu-satunya saat dia bepergian dengan pesawat pribadi atau kapal pesiar adalah bersamanya dalam lingkungan yang terkontrol dan tertutup. Kebetulan dari pengaturan ini tidak membuktikan apapun dengan sendirinya, tetapi hal itu menimbulkan pertanyaan yang sah tentang tempat-tempat yang sering dikunjungi Meghan sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan. Dalam jurnalisme, foto adalah pintu gerbang. Foto tidak memberikan vonis, tetapi mengundang penyelidikan tentang apa yang ada di baliknya, siapa yang mengatur perjalanan itu, siapa tuan rumahnya, jaringan sosial dan ekonomi, apa yang beroperasi di lingkaran tersebut gitu. Ketika episode ini dikaitkan dengan kisah hubungan sebelumnya dengan Andrew, gambaran tersebut menjadi lebih meresahkan, setidaknya dari perspektif analitis. Semua ini bukanlah bukti konklusif atas kesalahan dan juga tidak menggantikan proses hukum yang adil. Tetapi hal ini menyoroti asimetri informasi yang sulit diabaikan. Sementara seorang pangeran dicerca secara publik, koneksi potensial lainnya tetap berada di luar sorotan. Narasi resmi terus berjalan, tetapi meninggalkan bayangan yang terlalu pekat untuk diabaikan. Pertimbangkan ini sejenak. Bukan karena Meghan adalah seorang selebriti atau karena pernikahannya dengan Harry, tetapi karena, menurut klaim ini, Meghan dianggap sebagai mantan rekan dekat Pangeran Andrew. Pernyataan itu memiliki bobot yang sangat besar. Itu menyiratkan bahwa seseorang percaya Meghan bukanlah orang asing di dunia pribadi Andrew. Itu menunjukkan bahwa dia mungkin hadir, mengetahui, atau setidaknya dekat dengannya selama episode-episode dalam hidupnya yang kemudian menjadi subjek pengawasan internasional. Logika di balik permintaan yang diduga ini sederhana dan sangat mengejutkan. Jika Meghan memiliki hubungan pribadi dengan Andrew sebelum Harry, dia bisa saja melihat, mendengar, atau berada di lingkungan yang hanya dibisikkan orang lain. Dan inilah bagian yang paling meresahkan. Jika Meghan benar-benar tidak ada hubungannya dengan dunia itu, mengapa namanya bahkan dipertimbangkan? Saksi tidak dipilih secara acak. Mereka dipilih karena mereka mungkin mengetahui sesuatu. Namun, ketika badai hukum meletus dan tekanan meningkat, Meghan tidak pernah dipanggil. Namanya lenyap dari percakapan publik, hubungannya tidak pernah disebutkan lagi secara resmi. Seolah-olah seseorang telah menghapus bab itu dalam hidupnya. Seolah-olah kekuatan-kekuatan besar telah campur tangan untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan tertentu tidak pernah diajukan. Dan alih-alih jawaban, dunia hanya menerima keheningan. Tetapi keheningan tidak menghapus sejarah, itu hanya menguburnya. Dan semakin dalam Anda menggali, semakin jelas bahwa Meghan bukanlah sekadar aktris Hollywood yang secara kebetulan masuk ke keluarga kerajaan. Sebelum bertemu Harry, dia sudah berada di pinggiran kekuasaan dan kalangan elit. Bagaimana Meghan bisa masuk ke lingkaran tersebut sejak awal? Jawabannya mengarah pada Marcus Anderson dan Soho House. Ketika Meghan pindah ke Toronto untuk syuting Suits,
Dia belum menjadi nama yang dikenal luas, bagian dari keluarga kerajaan atau tokoh global. Dia adalah seorang aktris pekerja keras dengan ambisi, tetapi tanpa akses ke lingkaran paling berpengaruh di dunia. Hal itu berubah secara signifikan tak lama setelah kedatangannya. Menurut sumber, sesuatu yang penting terjadi ketika Anderson memasuki hidupnya. Siapa Marcus Anderson? Seorang influencer yang terkait dengan Soho House, jaringan pribadi eksklusif yang dikenal karena anggotanya yang berprofil tinggi, acara-acara rahasia, dan koneksi elit yang tersebar di beberapa benua. Anderson tidak hanya bertemu Meghan secara kebetulan di sebuah pesta. Dia dilaporkan merekrutnya, memperkenalkannya ke jaringan tersebut, dan menghubungkannya dengan kalangan atas masyarakat Toronto. Melalui dia, Meghan diduga terhubung dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jessica Moroni dan memperluas jangkauannya ke lingkaran yang terkait dengan kekuasaan dan kekayaan di New York. Ini bukanlah sosialisasi acak, ini adalah penempatan yang strategis, terhitung dan disengaja. Satu perkenalan mengarah ke perkenalan lainnya, satu lingkaran terhubung dengan lingkaran berikutnya. Dan jaringan-jaringan ini membuka pintu menuju kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan. Sebelum memasuki dunia Harry, Meghan sudah bergaul di lingkungan yang membawanya lebih dekat dengan keluarga kerajaan, kekayaan, dan menurut klaim lingkaran Pangeran Andrew sendiri, kesuksesannya bukanlah soal keberuntungan. Itu dibangun, dibimbing, dan direncanakan. Dan semakin dekat dia dengan kekuasaan, semakin jalannya bersinggungan dengan nama-nama yang kemudian menjadi kontroversial. Disinilah cerita mengambil arah yang lebih gelap. Menurut sumber, Harry bukanlah minat kerajaan pertama Meghan. Ada orang lain yang masuk dalam radarnya, Pangeran Andrew. Sebelum Harry diduga Meghan mengincar Andrew, bukan sebagai mentor atau teman, tetapi sebagai target romantis dan strategis. Ini mengubah seluruh narasi. Ini menunjukkan bahwa Meghan tidak hanya berkeliaran di kalangan masyarakat kelas atas menunggu untuk diperhatikan. Dia membidik tinggi, menghitung, memilih, dan memposisikan dirinya untuk lebih dekat dengan gelar, status, dan akses kerajaan. Tetapi yang berdiri di antara Meghan dan Andrew adalah seorang wanita yang tangguh, Sarah Ferguson, yang dikenal sebagai Fergie. Fergie bukan hanya mantan istri Andrew, dia adalah walinya, sekutu lamanya, pelindung ruang kerajaannya. Dan menurut klaim tersebut, Fergie menghalangi Meghan, mencegahnya untuk cukup dekat dengan Andrew. Hambatan itu memaksa Meghan untuk menghitung ulang strateginya. Jika ia tidak bisa mendekati Andrew, ia membutuhkan jalan lain menuju monarki. Takdir atau strategi berubah secara dramatis. Meghan tidak menyangka akan bertemu Harry atau menjadi putri yang akan menarik perhatian global. Tetapi ketika kesempatan itu muncul, ia tidak membiarkannya berlalu. Apa yang dimulai sebagai rencana yang seharusnya ditujukan kepada Andrew berubah menjadi lompatan kerajaan terbesar abad ini. Meghan tidak hanya memasuki keluarga kerajaan, tetapi ia menikahi Harry, menjadi seorang duchess, mendapatkan perhatian dunia, dan memposisikan dirinya di pusat institusi paling terkenal di planet ini. Langkah itu mengubah segalanya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk monarki, untuk Harry, dan untuk rahasia yang sekarang tetap diselimuti kerahasiaan. Ketika Harry menikahi Meghan, ia percaya telah menemukan kebebasan, cinta, dan pasangan di luar mesin kerajaan. Ia berpikir ia melarikan diri dari lorong-lorong dingin istana dan memasuki kehidupan baru yang didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan. Tetapi menurut sumber, keyakinan itu tidak bertahan lama. Seiring waktu berlalu, bisikan, komentar pelan, cerita lama, dan koneksi tersembunyi sampai kepadanya, menghubungkan Meghan dengan Pangeran Andrew jauh sebelum Harry bertemu dengannya. Awalnya, dia menolak untuk mempercayainya. Bayangkan situasinya, wanita yang Anda cintai, yang untuknya Anda rela meninggalkan kehidupan kerajaan Anda, dikaitkan dengan paman Anda yang tercela. Harry dengan gigih membela Meghan, melindungi reputasinya, dan menjauhkan diri dari anggota keluarga yang mencoba memperingatkannya. Dia menyebut mereka iri, suka mengontrol, dan rasis. Namun akhirnya, sesuatu berubah. Menurut sumber istana,
Harry berhenti mendengarkan rumor dan menerima kebenaran yang tidak ingin dia hadapi. Dia menyadari bahwa peringatan keluarga kerajaan bukanlah rasa iri atau kontrol, tetapi kenyataan, dan kebenaran itu menghantamnya seperti kereta barang. Harry dilaporkan merasa kewalahan, terasing, tidak mampu memandang Meghan tanpa teringat masa lalu yang tidak pernah diungkapkan kepadanya. Dia merasa terjebak di California, jauh dari keluarganya, jauh dari rumah, terikat pada pernikahan yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab dan kebenaran yang tak terhindarkan. Baginya, ini bukan sekadar skandal. Ini adalah pengkhianatan yang mendalam. Jika Meghan benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Andrew dan tujuan awalnya adalah Andrew, bukan Harry, maka Harry tidak dipilih karena cinta. Ia dipilih karena kegunaan, karena akses, karena jalan yang bisa ia berikan. Dan kesadaran itu menurut klaim tersebut benar-benar menghancurkannya. Sementara Harry secara pribadi sedang terpuruk, terjebak dalam pusaran emosi yang hampir tak bisa disembunyikannya. Istana mengambil keputusan di depan umum. Keputusan yang dingin dan terencana bukan hanya bertujuan untuk memadamkan api tertentu, tetapi juga untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi di balik layar. Apa yang terungkap di depan mata dunia bukanlah sekadar strategi komunikasi, tetapi menurut tuduhan sebuah upaya penutupan kasus oleh istana. Siapapun akan mengharapkan pers internasional untuk heboh atas klaim yang diduga tentang masa lalu Meghan dan hubungannya dengan Pangeran Andrew. Dalam konteks yang ditandai oleh skandal Epstein, yang menghancurkan reputasi Duke of York dan mendorongnya ke pengasingan institusional, akan logis untuk melihat berita utama, investigasi, dokumenter, dan liputan media yang tak henti-hentinya. Namun, tidak satu pun dari itu terjadi. Keheningan itu mutlak, keheningan yang begitu pekat sehingga, jauh dari tampak tidak disengaja, mulai menimbulkan kecurigaan. Menurut laporan-laporan ini, kurangnya liputan bukanlah suatu kebetulan. Itu strategis, direncanakan, diatur dari eselon kekuasaan tertinggi. Istana dan sebagian besar media memilih untuk tidak melihat, tidak bertanya, dan tidak menyelidiki. Dan di balik keputusan itu, menurut sumber, terdapat 3 ketakutan utama yang memandu setiap langkah. Ketakutan pertama memiliki nama, Harry. Kondisi mental sang pangeran merupakan kekhawatiran serius bagi institusi tersebut. Jika kebenaran terungkap secara tiba-tiba, hal itu dapat menghancurkannya sepenuhnya. Monarki tidak ingin melihat seorang pangeran runtuh di depan umum, membuat pernyataan impulsif, atau, lebih buruk lagi, secara pribadi mengkonfirmasi sebuah cerita yang dapat lepas kendali. Risiko gangguan emosional Harry terlalu tinggi. Ketakutan kedua bahkan lebih menghancurkan, ledakan Epstein kedua. Skandal pertama hampir menghancurkan kredibilitas keluarga kerajaan, sebuah hubungan baru, bahkan yang tidak langsung, yang menghubungkan Meghan dengan lingkaran yang sama yang menyeret Andrew ke jurang kehancuran dapat terbukti fatal. Gempa bumi kedua, kali ini melibatkan istri dari Pangeran Harry yang tercinta, bisa menjadi pukulan yang tidak akan bisa dipulihkan oleh monarki. Ketakutan ketiga bersifat struktural. Jika publik menemukan dugaan hubungan masa lalu antara Meghan dan Andrew, istana akan terungkap sebagai pihak yang ceroboh, lalai, atau bahkan tidak kompeten. Proses penyaringan, salah satu yang paling ketat di dunia, akan dipertanyakan. Bagaimana mereka membiarkan seseorang dengan masa lalu seperti itu masuk ke jantung keluarga kerajaan? Pertanyaan itu akan tak terhindarkan dan jawabannya akan menghancurkan. Oleh karena itu, alih-alih mengungkap kebenaran, mereka memilih untuk menguburnya. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pertanyaan yang tidak nyaman, tidak ada investigasi internal yang terlihat. Meghan dilindungi bukan karena, menurut tuduhan ini, ketidakbersalahannya, tetapi karena pengungkapannya dapat membakar seluruh monarki. Keheningan menjadi tembok, tetapi tidak ada tembok yang bertahan selamanya.
Dan di dalam sistem yang tertutup rapat itu, sebuah sosok mulai retak. Seorang pria yang menurut sumber tidak memiliki apapun lagi untuk kehilangan. Seorang pria yang menanggung beban kejatuhan sementara yang lain tetap tidak terluka. Pria itu adalah Pangeran Andrew. Setelah skandal Epstein, Andrew kehilangan segalanya, gelar, prestis, masa depan. Namanya selamanya dikaitkan dengan salah satu episode tergelap dalam sejarah kerajaan kontemporer. Ia menyaksikan reputasinya hancur sementara orang lain, yang konon memiliki lingkaran pergaulan, lingkungan, dan hubungan yang serupa, muncul tanpa cedera. Itulah, kata mereka, realitasnya saat ini. Laporan menunjukkan bahwa Andrew marah, getir, dan menyimpan dendam. Ia merasa hanya dialah yang dihukum, sementara Meghan tetap terlindungi oleh kebungkaman istana dan keterlibatan media. Ia merasa bahwa dirinya dikorbankan untuk menyelamatkan orang lain, dan sekarang menurut sumber, ia bersedia berbicara, bukan untuk keadilan, bukan untuk kehormatan, tetapi karena dendam dan keinginan balas dendam, dan ia tidak akan sendirian. Diklaim bahwa Sarah Ferguson, Fergie, bersekutu dengannya. Bersama-sama, mereka diduga memiliki informasi tentang masa lalu Meghan, hubungannya dengan Andrew, dan bab-bab tersembunyi yang telah disembunyikan istana selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak akan datang dari jurnalis, aktivis, atau peneliti eksternal, tetapi dari dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Seorang pria yang dibungkam selama bertahun-tahun, seorang pria tanpa masa depan kelembagaan yang perlu dilindungi, seorang pria yang dapat menghancurkan narasi resmi hanya dengan satu kalimat. Karena saat Andrew berbicara, diam tidak akan lagi menjadi pilihan. Istana akan kehilangan kendali atas narasi tersebut, dan monarki dapat menghadapi krisis terbesar dalam sejarah modernnya. Semua ini membawa kita pada poin paling penting, kegagalan sistem penyaringan. Sebelum kita sampai pada pengungkapan terakhir, ada pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh siapapun di istana. Pertanyaan yang secara belak-belakan mengungkap ketidakkompetenan atau keterlibatan di tingkat kekuasaan tertinggi. Bagaimana Meghan lolos proses penyaringan kerajaan? Keluarga kerajaan Inggris memiliki salah satu sistem keamanan dan intelijen paling canggih di planet ini. MI5, MI6, Scotland Yard, penyelidik swasta. Mereka semua bekerja sama untuk menyaring siapapun yang mendekati jantung kekuasaan. Dan ketika menyangkut seseorang yang akan menikahi seorang pangeran, pengawasannya sangat ketat. Latar belakang yang mencakup beberapa dekade, investigasi keuangan, riwayat hubungan, koneksi sosial, semuanya dianalisis secara teliti. Jadi bagaimana mungkin dugaan hubungan masa lalu dengan Pangeran Andrew tidak pernah terungkap? Bagaimana mungkin kehadiran Meghan di lingkaran elit yang terkait dengan Epstein tidak menimbulkan tanda bahaya? Menurut analisis ini, hanya ada 3 kemungkinan penjelasan dan tidak satu pun yang meyakinkan. Yang pertama adalah ketidakkompetenan yang parah. Tim pemeriksa sama sekali gagal. Mereka mengabaikan koneksi yang menurut klaim, bahkan peneliti internet amatir pun akan mendeteksinya. Foto, lingkaran sosial yang sama, hubungan langsung dengan anggota keluarga kerajaan. Jika ini benar, keamanan istana akan sangat kurang, menimbulkan pertanyaan tentang semua keputusan lain yang telah mereka buat. Penjelasan kedua adalah penutupan yang disengaja. Seseorang di dalam sistem mengetahui tentang masa lalu ini, tetapi memilih untuk mengecilkan atau menyembunyikannya. Mungkin dianggap tidak relevan, mungkin ada ketakutan dituduh rasisme karena menyelidiki terlalu dalam. Mungkin mereka tidak ingin membuat Harry marah. Jika skenario ini benar, maka istana dengan sengaja mengizinkan seseorang dengan koneksi bermasalah masuk ke keluarga kerajaan, menjadi terlibat dalam konsekuensinya. Kemungkinan ketiga adalah yang paling mengganggu. Mereka tahu segalanya dan tidak peduli. Selama proses penyaringan, mereka menemukan koneksi tersebut, tetapi memutuskan bahwa ketenaran Meghan di Hollywood dan profilnya di Amerika lebih besar daripada risikonya. Mereka percaya mereka dapat mengendalikan narasi, bahwa masa lalu dapat dikubur. Mereka mempertaruhkan reputasi monarki dan kalah.
Semua penjelasan ini mengarah pada kesimpulan yang sama. Istana gagal. Melalui kelalaian, rasa takut, atau kesombongan, istana membiarkan situasi berkembang yang sekarang mengancam stabilitas seluruh institusi. Dan sekarang, kepingan-kepingan itu mulai berjatuhan, karena ketika Andrew mulai berbicara, itu bukan hanya satu berita utama. Skandal kerajaan tidak pernah bekerja seperti itu. Itu adalah reaksi berantai. Satu, pengungkapan mendorong pengungkapan lainnya. Satu detail mengarah pada pertanyaan baru. Satu kebohongan yang terungkap menimbulkan keraguan pada segalanya. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi krisis, mengalihkan skandal, dan menulis ulang narasi sebelum menjadi api yang tak terkendali. Namun, menurut beberapa sumber yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, keseimbangan yang rapuh itu mungkin akan segera runtuh. Alasannya bukanlah kebocoran anonim, laporan sensasional, atau bahkan penyelidikan yudisial eksternal. Pemicu sebenarnya akan memiliki nama dan marga, Pangeran Andrew. Kemungkinan Andrew secara terbuka mengkonfirmasi kehadiran Meghan di lingkaran sosialnya sebelum ia bertemu Pangeran Harry dipandang di dalam istana sebagai pembuka pintu gerbang yang sesungguhnya. Ini bukan pengungkapan yang terisolasi, melainkan pukulan pertama terhadap tembok keheningan yang telah dibangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Begitu tembok itu mulai retak, semua yang selama ini tersembunyi di baliknya dapat terungkap dengan kekuatan yang tak terbendung. Sumber-sumber menunjukkan bahwa banyak orang tetap diam hingga sekarang karena takut akan konsekuensinya. Mantan anggota staf yang menyaksikan interaksi yang tidak nyaman, penyelenggara acara dengan daftar tamu dan catatan terperinci, fotografer yang mengabadikan gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan rekan serta kenalan dengan cerita yang belum terungkap. Mereka semua dilaporkan menghindari berbicara karena takut akan tim hukum istana atau kampanye media yang menghancurkan. Tetapi jika seorang anggota keluarga kerajaan, dan bukan sembarang anggota tetapi Pangeran Andrew sendiri, memutuskan untuk berbicara, ketakutan itu bisa hilang. Disinilah letak ketakutan terbesar keluarga kerajaan. Kali ini mereka tidak akan mampu mengendalikan narasi. Mereka tidak dapat menggunakan formula klasik menurut sumber yang dekat dengan masalah ini. Atau orang dalam istana mengatakan, karena sumbernya akan langsung, mudah dikenali, dan mustahil untuk dengan mudah didiskreditkan. Andrew tidak dapat dianggap sebagai ahli teori konspirasi atau sekadar penyebar rumor. Posisinya, betapapun buruknya, memberinya otoritas yang tidak dapat diabaikan oleh istana. Jika Andrew memberikan wawancara televisi, menerbitkan buku, atau bahkan mengeluarkan pernyataan yang disusun dengan cermat, dampaknya berpotensi menghancurkan. Satu-satunya pembelaan yang mungkin bagi monarki adalah dengan melabelinya sebagai pembohong. Tetapi strategi itu mengandung jebakan mematikan. Andrew dapat menanggapi dengan bukti, nama, tanggal, dan detail konkret yang akan memaksa istana untuk mengkonfirmasi klaimnya, atau semakin terungkap sebagai lembaga yang bersedia menyangkal kenyataan. Ini, seperti yang dijelaskan oleh sumber-sumber, adalah situasi tanpa jalan keluar. Raja Charles menyadari hal ini. Begitu pula Pangeran William dan Putri Catherine. Karena alasan ini, menurut sumber, keluarga kerajaan telah mulai secara diam-diam menjauhkan diri dari Andrew dan Duke, serta Duchess of Sussex. Ini bukan tentang gestur publik atau pernyataan keras, tetapi strategi yang lebih halus, menciptakan tembok pembatas, membangun pemisahan yang jelas, membangun penyangkalan yang masuk akal yang akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup ketika ledakan terjadi. Logikanya sederhana dan brutal. Ketika semuanya meledak, mereka ingin berada cukup jauh dari pusatnya, karena setiap cerita memiliki titik puncaknya. Setiap rahasia, betapapun terjaganya, mencapai momen ketika tidak dapat lagi disembunyikan. Dan menurut sumber yang sama, momen itu semakin dekat. Ada, kata mereka, kebenaran yang terkubur, sebuah kunci, baik itu kesaksian, dokumen, atau bukti konkret,
yang mampu menghancurkan babak kerajaan Meghan selamanya. Sebuah kebenaran yang tidak hanya diketahui Andrew, tetapi juga berada di tangan Sarah Ferguson dan, diduga, Putri Eugenie. Kebenaran itu akan terkait dengan hubungan masa lalu antara Meghan dan Andrew, dan dengan hubungannya dengan lingkaran Jeffrey Epstein. Hal itu juga akan menjelaskan mengapa istana memilih diam padahal mereka bisa saja berbicara. Jika informasi ini terungkap, dampaknya terhadap Meghan akan sangat besar. Ia tidak hanya akan kehilangan status atau pengaruhnya, citra publiknya, identitas kerajaannya, dan narasi yang dibangun dengan hati-hati tentang korban dan pahlawan akan runtuh dalam sekejap. Tuduhan tersiratnya bahkan lebih eksplosif. Meghan bukan hanya seorang wanita yang menikahi seorang pangeran, tetapi seseorang yang, menurut laporan ini, secara strategis menyusup ke keluarga kerajaan. Ia bergerak dengan sengaja di lingkaran elit, membina koneksi kerajaan sebelum Harry datang ke dalam hidupnya, dan memposisikan dirinya dengan sangat presisi. Jika Andrew memecah keheningannya, mereka menegaskan dunia tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Kisah dongeng modern akan hancur, mengungkapkan arus bawah yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang dibayangkan siapapun. Dalam konteks ketegangan ekstrem ini, respons internal istana sangatlah penting. Sumber-sumber menggambarkan Putri Catherine sebagai sosok yang tenang dan memiliki kepemimpinan strategis di tengah krisis. Sementara yang lain bereaksi dengan gugup. Ia tetap tenang, fokus, dan menyadari apa yang dipertaruhkan. Ia memahami bahwa kelangsungan monarki bergantung pada stabilitas, bukan respons impulsif. Catherine dilaporkan terus berkomunikasi dengan Raja Charles, membantu mengordinasikan strategi yang mempertimbangkan semua kemungkinan skenario, dari keheningan total Andrew hingga pengakuan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga memainkan peran kunci dalam melindungi William, yang terjebak dalam posisi yang sulit. Andrew adalah pamannya, Harry adalah saudaranya, dan Meghan adalah wanita yang menikahi saudaranya, dan yang, menurut tuduhan ini, telah memicu skandal yang membara di jantung keluarga. William tidak dapat memihak tanpa mengalami kerugian. Jika ia menyerang Andrew, akan tampak bahwa ia melindungi Meghan. Jika ia membela Meghan, ia akan memberikan kesan mengabaikan tuduhan serius pamannya. Catherine, menyadari dilema ini, telah memposisikan dirinya sebagai sosok yang tenang, suara akal sehat, dan calon ratu yang memimpin dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Raja Charles, di sisi lain, dilaporkan telah membuat keputusan yang akan selamanya mengubah lanskap kerajaan. Menurut sumber yang dekat dengan pasangan tersebut, penarikan bertahap, sistematis, dan permanen atas segala hak istimewa, pengaruh, atau koneksi kerajaan yang mungkin masih dimiliki Harry dan Meghan telah dikonfirmasi. Tidak akan ada pengumuman besar atau perpisahan dramatis, prosesnya akan tenang tetapi tanpa henti. Undangan akan berhenti datang, acara-acara yang tidak lagi mengundang mereka, gelar akan kehilangan bobot simbolisnya, dan dukungan finansial akan perlahan-lahan menghilang. Keluarga kerajaan bersiap menghadapi dampak buruknya. Mereka tahu Andrew bisa berbicara kapan saja, dan ketika dia berbicara, mereka ingin dapat mengklaim bahwa mereka telah menjauhkan diri dari keluarga Sussex, bahwa mereka telah mengakui masalah tersebut, dan bahwa mereka telah mengambil tindakan. Ini adalah pengendalian kerusakan sebelum kerusakan terjadi, dan banyak yang menganggapnya sebagai langkah paling cerdas yang bisa dilakukan Charles. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, apa yang terjadi ketika seorang pria yang telah kehilangan segalanya memutuskan bahwa dia tidak memiliki apapun lagi untuk dilindungi? Ketika saat itu tiba, dunia tidak hanya akan mendengar pengakuan. Dunia akan menyaksikan sejarah ditulis ulang secara langsung. Karena penyelidikan ini, mereka bersikeras, hanyalah permulaan. Kebenaran tidak akan terkubur selamanya, dan rahasia tidak akan tetap terpendam selamanya. Bahayanya tidak terbatas pada Meghan. Begitu Andrew berbicara, pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman akan muncul tentang persidangan Harry, tentang proses penyaringan istana,
tentang keterlibatan media tertentu yang mungkin telah menekan beberapa cerita sambil memperkuat cerita lainnya. Debat mendalam akan muncul tentang akses, hak istimewa, perlindungan, dan standar ganda. Jika Meghan terkait dengan dunia yang sama yang menghancurkan Andrew, dan istana mengetahuinya, atau seharusnya mengetahuinya, maka semua orang yang menyambutnya dengan senyuman di hari pernikahannya akan terlibat dalam upaya menutup-nutupi kebenaran. Pertanggungjawaban tidak akan bersifat individual, tetapi kolektif. Dan itulah mengapa istana akan berjuang mati-matian untuk merahasiakan hal ini. Tetapi kebenaran, cepat atau lambat, akan menemukan jalan keluar. Tanah bergeser, seseorang mulai menggali, dan apa yang tersembunyi akhirnya muncul. Ketika itu terjadi, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Keheningan mulai pecah, tembok-tembok runtuh, dan kebenaran apapun itu sedang mendekat. Monarki Inggris menghadapi krisis terbesarnya dalam beberapa generasi. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan menghilang dari sejarah kerajaan ketika semuanya terungkap. Andrew akhirnya dibungkam, Meghan terungkap dan diasingkan. Harry hancur oleh kebenaran yang tidak mungkin diabaikan, atau apakah institusi itu sendiri yang tidak mampu bertahan dari skandal lain yang membuktikan bahwa ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, diam bukanlah pilihan lagi. Sejarah akan segera berubah dan dunia sedang menyaksikan.